Siap diberkati firman Tuhan hari ini? Haleluya. Nah, sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, belajar ya cara untuk menerima firman Tuhan. Karena cara saudara di dalam menerima firman Tuhan akan menentukan firman Tuhan itu sejauh apa mengerjakannya di dalam kehidupan Anda. Oke, mau nggak terima firman Tuhan? Karena firman itu roh. Alkitab ngomong, firman itu roh. Firman itu bukan cuma kayak pengetahuan. Beda sama kalau saudara ada di satu ruang kelas, Anda belajar berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah itu knowledge, itu masuknya tuh di sini. Tapi karena firman itu roh, roh itu masuknya di sini. Jadi belajar mendengarkan firman Tuhan bukan hanya dengan pikiran, tapi juga belajar menerima firman Tuhan dengan hati. Oke, belajar ketika saudara ngomong amin, bukan hanya amin dari mulut, tetapi amin yang berasal dari hati yang percaya. Amin. Karena itu yang menentukan Anda dapat apa tidak. Anda nangkep apa tidak. Iman aja timbul dari pendengaran akan firman. Begitu Anda dengar firman, Anda meresponi, iman itu timbul. Timbulnya dari mana? Hati. Dan firman tuh masuknya nyampe spirit itu masuknya ke sini. Karena Alkitab ngomong manusia roh kita itu disebut the hidden man of the heart. Itu bahasanya Alkitab bahasa Inggris. Jadi manusia yang tersembunyi di dalam hati. Makanya firman tuh masuknya di sini. Alkitab ngomong barang siapa percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulutnya, ia diselamatkan. Balik lagi bukan cuma mengaku dengan mulut. Tapi dimulai dari percaya di dalam hati. Mengaku dengan mulut maka ia diselamatkan. Jadi ketika kita menerima sesuatu kita harus ngerti porsinya apa kita terima. Supaya bisa kita terima. Kalau saya mau air ini masuk di tubuh saya. Bisa nggak saya masukin air ini di tubuh saya dengan cara berpikir? Ayo masuk. Berpikir di otak saya. Bisa nggak saya terima ini? Nggak bisa. Saya harus pakai mulut saya. Supaya air ini bisa masuk. Sama halnya pengajaran juga sama. Di saat yang sama khotbah ini sampaikan ada pengajarannya, ada teachingnya. Dan Anda harus pahami dengan pikiran. Tapi kalau Anda mau mengalami kuasa Tuhan, Anda mau mengalami favor kebaikan Tuhan diimpartasikan dalam hidup saudara. Terimanya dengan hati yang percaya. Terimanya dengan hati yang meresponi. Itu yang akan mendatangkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Oke, Anda siap terima firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini melanjutkan minggu lalu yaitu outstanding favor. Oke, favor itu bicara kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang outstanding. Yang luar biasa dan yang saya mau bagikan hari ini buat kita semua judulnya adalah surprise by favor. Bukan hanya kebaikan Tuhan itu kita alami, tapi saking ajaibnya itu mengejutkan kita, mengagetkan kita karena sungguh-sungguh ajaib. Mari kita baca di dalam Yeremia 33, kita mulai ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Coba dari ayat ini ya, Anda rasakan. Settingnya saudara, coba ya, dengerin firman. Anda baca ayat ini tadi cuma di sini atau sudah mulai dari sini? Karena itu akan menentukan nanti Anda dapatnya apa tidak. Karena banyak orang cuma baca, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan lewat. Nggak nangkap apa-apa. Karena itu banyak orang nggak bisa ngalami kuasa Tuhan. Kenapa? Imannya itu hanya iman intelektual. Iman intelektual itu belum akan menarik kuasa. Iman yang timbul dalam hati yang narik itu kuasa Allah bekerja. Karena itu saya berdoa firman yang kita baca ini. Itu Anda alami secara pribadi dalam hidup saudara. Kesembuhan dan kesehatan. Semuanya katakan kesembuhan dan kesehatan. Amin. Lanjutkan lagi. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka
kesejahteraan, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saya nggak tahu satu persatu ya kondisi kita, tapi kita ini manusia butuh keamanan. Keamanan secara fisik tentunya, tapi keamanan juga secara emosional, keamanan secara legal, keamanan secara finansial, keamanan masa depan. Hari ini oleh kuasa firman Tuhan, favor Tuhan datang membawa kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Amin. Ayat yang ke-7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Saya baru di ibadah ini akan ngomong seperti ini. Pas baca ayat ini, pernikahan saudara akan dibangun kembali oleh Tuhan. Seperti pertama kali Tuhan akan buat jadi manis kembali. Tuhan akan buat menjadi indah kembali. Air itu akan dirubah menjadi anggur kembali. Apa yang sempat hilang di dalam keluargamu, Tuhan pulihkan. Kita kasih tepuk tangan buat kasih Tuhan yang luar biasa mencurahkan favor-Nya atas kehidupan kita. Ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Tahukah saudara, favor itu mendatangkan pengampunan Tuhan. Bukan cuma pengampunan, tapi favor itu juga mendatangkan kemerdekaan atas dosa. Itu penting loh kita alami, karena berapa banyak dari kita yang bergumul gak bisa menang sama dosa. Gak bisa lepas sama kecanduan narkoba. Gak bisa lepas sama pornografi. Gak bisa lepas sama tabiat-tabiat yang buruk. Tapi hari ini saya berdoa favor Tuhan datang dalam hidup saudara. Memampukan Anda untuk menang atas dosa. Dalam nama Yesus semua belenggu dosa dipatahkan, dihancurkan. Dan kemerdekaan kelepasan yang sejati terjadi dalam hidup saudara. Mulai bulan Juni ini Anda akan menikmati favor yang memampukan Anda menang atas dosa. Amin. Ayat yang ke-9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat. Boleh nggak kita katakan itu bersama-sama? 3 hal itu. 2, 3. Ternama, terpuji, terhormat. Terjadilah itu dalam hidupmu. Pertama apa tadi? Ternama. Banyak dari kita memulai kehidupan ini orang nggak kenal sama sekali. Tapi Anda boleh baca dalam Alkitab orang yang tidak dikenal sama sekali. Ketika favor Tuhan datang dalam hidup mereka, favor itu membuat mereka ternama. Siapa Daud sebelumnya? Nggak ada orang yang tahu juga. Tapi ketika favor itu datang, siapa yang nggak kenal Daud? Ternama. Bukan cuma ternama, tapi terpuji. Berapa banyak orang hidupnya bukan terpuji, tapi terhina. Mungkin ada aib. Mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita dan itu menjadi sebuah noda, satu ganjalan dalam hidup kita. Tapi saya mau deklarasikan favor Tuhan datang dalam hidup saudara, mengubah aib saudara, mengubah noda yang ada dalam hidup saudara dirubah menjadi terpuji. Bukan cuma terpuji, terhormat. Buat Tuhan ternama, terpuji, terhormat. Terjadilah itu dalam hidupmu, hidupmu, dan hidup kita semuanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Saking besarnya, saking masifnya apa yang Tuhan kerjakan. Sampai orang terkejut dan gemetar. Apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara akan membuat orang banyak terkejut dan gemetar karena dahsyat yang Dia mau buat di dalam kehidupan saudara. Katakan amin sekali lagi, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.
Saya doa ya, yang ada dalam hatimu, amennya yang mantap. Saya paling seneng khotbah di ibadah jam 6 ini, karena selalu ada yang amin. Amin. Loh, saudara harus ngerti, itu powernya besar. Karena itu bicara dari hati, amin. Amin. Anda nggak harus sampai teriak amin gitu. Nggak harus sampai serak kan. Tapi Anda mesti harus, sesuatu harus heartfelt. Heartfelt itu kayak kerasa gregetnya di hati ini. Itu karena manusia roh. Manusia jasmani juga sama. Anda kalau manusia jasmani, olahraga cuma jalan biasa. Sama olahraga Anda benar-benar intens. Beda nggak keringetannya? Beda. Anda harus ngerti itu. Ketika olahraga, kita olahraga. Ketika melatih muscle, kita beda. Antara 1 kilo sama 5 kilo, sama 10 kilo beda. Saya berdoa saudara bisa mulai memahami prinsip-prinsip rohani. Sehingga ketika ngomong amin. Engkau tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Engkau sedang mengexercise your faith. Engkau sedang melatih imanmu. Engkau sedang mengerjakan, membangun manusia roh saudara. Dan ketika itu Anda lakukan, firmannya sama, khotbahnya sama. Tapi yang engkau terima, yang engkau alami beda. Amin. Pak Obadjah itu saudaraku ya, setiap kali pergi ke luar negeri, pendeta-pendeta lain pergi juga. Belum tentu mereka nangkep, tapi Pak Obadjah selalu nangkep sesuatu. Ketika kita pergi ke satu tempat, kita pulang, tiba-tiba kita ngalami lawatan Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang yang datang dan belajar bisa nangkep. Tapi ada orang yang tahu gimana nangkep. Saya berdoa apa yang saya bagikan sama saudara malam hari ini tidak engkau lewatkan. Karena Tuhan sedang menyediakan hidangan yang mewah di tengah-tengah kita. Mulai bulan ini favornya nyata. Favornya dimanifestasikan. Favornya terjadi, tercurah di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Itu harus kerasa. Jadi tadi ingat baik-baik. Ada manusia roh, ada manusia jasmani. Anda cuma olahraga, rebahan juga bisa. Ya sudah rebahan aja. Tapi beda sama olahraga yang intens. Anda beda. Ketika saudara meresponi firman, Anda harus tahu. Kalau perempuan pendarahan 12 tahun tuh nggak sampai sebegitunya berjuang sampai pegang jubah Yesus, nggak sembuh dia. Tapi karena dia sampai dapat dia, yes, itu hukumnya. You do not expect, you get nothing. Engkau gak punya pengharapan, engkau gak dapat apa-apa. Karena Yesus ngomong, yang lapar, yang dikenyangkan, yang haus, yang dipuaskan. Itu kunci itu. Jadi kalau saudara gak ngerti hukum itu ketika firmannya disampaikan, ketika harta kekayaan surgawi dibukakan, gak dapat. Tapi kalau sudah tahu hukum itu, saudara pulang dari tempat ini pesta besar karena akan terjadi keajaiban yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Minggu lalu ya, saya sudah bagikan sama saudara yang saya dapatkan ketika saya doa, saya kepenuhan Roh Kudus bahwa bulan Juni ini bulannya favor Tuhan dinyatakan. Saya selama seminggu ini dalam dimensi roh saya tuh ngalami progres yang sangat pesat sekali yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan saya sudah ngerti setiap kali saya ngalami kayak gini, Tuhan itu sedang mempersiapkan untuk next step. Tuhan sedang mempersiapkan untuk next level. Perkara-perkara yang lebih besar lagi dia mau jadikan itu. Jadi saya berdoa hari ini Anda semua tanpa terkecuali. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Dari kiri sampai kanan. Semuanya terima favor, terima blessing, terima lawatan Tuhan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah favor itu, kesembuhan itu, jawaban doa itu, keajaiban itu, asalnya dari siapa? Dari Tuhan. Kalau Tuhan yang ngasih, Anda terima favor itu, pasti ada maksud Tuhan. Benar? Bukan cuma maksud kita, bukan cuma kita happy terima favor. Tuhan yang ngasih, juga pasti ada maksud Tuhan. Itu sebabnya saudara harus ngerti, maksud Tuhan menyembuhkan, menyehatkan. Maksud Tuhan membangun kembali, memulihkan. Maksud Tuhan memberkati saudara. Anda harus ngerti apa yang ada di dalam benak Tuhan. Apa yang ada di dalam hati Tuhan. Memberikan favornya dalam hidup saudara.
Kadang-kadang sebagian orang belum nangkep. Favor itu kita pikir hanya untuk diri kita. Saya lebih keren dari kamu. Saya lebih kaya dari kamu. Lebih terhormat. Lebih terpuji. Lebih ternama dari kamu. No. Yes, Tuhan mau melakukan semuanya itu buat saudara. Tapi ingat loh, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Oke, jadi it's not about us only. But it's all about Jesus. Itu bukan cuma sekedar kitanya yang kaya, yang terpuji, yang terhormat. No. Karena ada maksud Tuhan. Ketika dia mengangkat saudara jadi kaya, jadi terpuji, ternama, terhormat. Karena Tuhan mau pakai saudara jadi berkat. Supaya melalui hidup kita, semua kaum di muka bumi diberkati, diselamatkan. Amin. Dan doa saya, Anda semua bisa dipakai oleh Tuhan. Good, berdoa Tuhan, tolong supaya hutangku bisa lunas. Kalau Anda nggak bisa bayar hutang, di hati ini sesak. Engkau harus berurusan dengan debt collector, di hati ini berat. Dan Tuhan mau loh dengar doa saudara dan memberikan kelepasan kepada saudara. Tapi kebayang nggak saudara, buat Tuhan, buat Bapak Surgawi itu. Kalau ada anaknya yang doanya gini, bukan cuma aku Tuhan, pakai aku juga supaya melalui hidupku orang lain juga lunas hutangnya. Oke? Saya ngomong begini ini nggak cuma ngomong loh, saya jalanin kehidupan yang kayak gitu. Puji Tuhan, Anda bisa bayar kontrakan rumah atau saudara bisa beli rumah. Anda tinggal di situ dengan layak bersama dengan keluarga saudara sendiri dan Anda mengucap syukur sama Tuhan. Itu mujizat yang besar. Tapi itu akan jadi mujizat lebih besar ketika melalui hidupmu orang lain juga punya tempat tinggal yang layak, punya rumah yang layak. Dan buat saudara Anda gak perlu takut rugi. Karena itu saya alami dalam hidup saya. Kalau saya bisa nolong orang punya tempat tinggal, betapa lebih besarnya berkat Tuhan dalam hidup saya. Favornya dilipat gandakan, ditambah-tambahkan, dilimpah-limpahkan. Yang utama, nangkep hatinya Tuhan. Jemaat keluarga Allah, tangkaplah hati Tuhan. Sadarilah maksud ilahi Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, keluargamu dipulihkan, pernikahanmu dipulihkan. Tapi ingat Tuhan juga mau pakai saudara untuk memulihkan keluarga-keluarga. Memulihkan pernikahan-pernikahan yang lain. Kalau Anda ngerti isi hatinya Tuhan, nanti doamu akan berubah. Dan responnya Tuhan akan berubah. Lihat ya, kita dalam interaksi sama manusia aja. Kadang-kadang kalau kita belum nangkap, belum kebuka. Kita caranya salah, nanti akhirnya sama ini bermasalah, itu bermasalah. Sama semua orang bermasalah, kita pikir semuanya jahat semua. Sampai kita tiba-tiba terbuka, oh aku salah ya caraku. Terus kita berubah. Kitanya sama, semua orangnya sama. Tiba-tiba sama ini baik, itu baik, ini baik, itu baik. Understanding kita tuh mempengaruhi kehidupan kita. Saudara doanya sama-sama Tuhan, tapi dengan understanding dan pengertian yang beda. Favor yang dia curahkan dalam hidupmu, yang dia nyatakan beda. Hari ini tangkap isi hati Tuhan. Yang saya bagikan sama saudara ini teologi kerajaan Allah. Apa itu? Kadang-kadang kalau di internet kan lebih banyak yang ngomong tentang teologi kemakmuran. Prosperity gospel. Hari ini saya bagikan aja sekalian supaya kita nggak bingung, supaya kita bisa nangkep dengan lebih jelas. Teologi kemakmuran adalah pengajaran yang intinya penekanannya cuma sukses, kaya, diberkati. Nggak ada ngajar tentang berani pikul salib, pertobatan, berani menderita buat Yesus. Nggak ada yang gitu-gitu. Pokok intinya kaya, sukses, diberkati. Mari saya bacakan satu ayat buat kita semua ya. Di 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Jadi kehidupan ini kan bukan cuma hidup ini saja ya. Ada kehidupan yang akan datang. Tapi Alkitab mau kalau kita hanya dalam hidup ini saja, urusan kehidupan kita di dunia ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus,
maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sadarilah saudaraku, pengharapan dalam Kristus bukan cuma urusan dunia. Dunia itu cuma sekecil ini aja buat Tuhan. Yang Tuhan sediakan buat kita jauh lebih besar. Di kekekalan jauh lebih besar. Karena itu ketika ikut Yesus, jangan hanya urusan di dunia ini saja. Lebih dari itu, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Cari Tuhan dulu. Cari kekekalan terlebih dahulu. Itu yang lebih utama, bukan berarti Tuhan menentang saudara untuk sukses di dunia. Bukan berarti Tuhan gak suka saudara kaya, diberkati. No, saya bahkan berdoa semua jemaat keluarga Allah, semuanya sukses, semuanya diurapi, semuanya berhasil, semuanya berprestasi. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi lebih daripada Anda sukses di bumi, Anda lebih sukses di surga. Jadi ini orang-orang yang diberkati di bumi dan di surga. Nah itu yang harusnya gitu tuh. Bukan cuma di bumi saja. Karena kalau kita salah, doktrinnya nggak balance, kita berpikir yang sukses itu yang beriman, yang kaya itu yang rohani. No. Ya, Anda harus ngerti semuanya harus ditempatkan dengan benar firman Tuhan. Nah itu satu ekstrim yang seringkali ada di dalam kekristenan. Disebut teologi kemakmuran atau prosperity gospel. Tapi kadang-kadang kekristenan ini juga menarik ya. Bukan kekristenan ya. Manusia itu psikologinya menarik saudaraku. Kalau nggak ekstrim sini, ekstrim situ. Benar apa tidak? Kalau nggak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada teologi kemakmuran. Ada juga yang saya sebut teologi kemiskinan. Ada prosperity gospel, tapi ada juga poverty gospel. Ini kebalikannya. Jadi yang diajarin cuma pikul salib. Menderita buat Yesus, menderita buat Yesus, menderita buat Yesus. Baik sih motivasinya, tapi dibawa ke ekstrim. Akhirnya anti berkat, anti sukses, anti kaya, anti diberkati. Buat mereka akhirnya miskin itu rohani, kaya itu duniawi. Coba Anda renungkan. Saudara kan punya banyak kenalan orang miskin. Saya ketika kenal sama mereka, saya tahu persis ada orang miskin yang rohani, ada orang miskin yang tidak rohani. Benar? Demikian juga saya kenal banyak orang kaya, ada orang kaya yang rohani, ada orang kaya yang rohana. Jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan yang seperti itu. Tapi gara-gara salah doktrin, gara-gara sebagian orang Kristen, sebagian hamba Tuhan, nangkepnya nggak balance, akhirnya membatasi diri sendiri. Karena miskin yang rohani, kaya duniawi, jadi takut untuk maju, takut diberkati. Nanti jadi nggak rohani. Akhirnya kapasitasnya kecil. Gara-gara kapasitasnya kecil, diberkatinya kecil, jadi berkatnya terbatas. Anda punya family, hidup mereka susah, Anda mau nolong mereka. Dia punya 3 anak, Anda mau bantu sekolahin mereka semua, tapi nggak mampu. Anda cuma bisanya nolong 1. Oh, hatinya dapat, tapi kapasitasnya nggak dapat. Saya berdoa Anda yang punya hati mau dipakai Tuhan, jadi berkat yang seperti itu. Kapasitasmu diperbesar oleh Tuhan. Engkau diberkatinya berlipat kali ganda. Ditambah-tambahkan, Anda diberkati lebih besar. Jadi berkatnya lebih besar. Lebih banyak orang yang diberkati melalui kehidupan saudara. Amin. Jadi itu harus menjadi kerinduan dan perspektif yang benar di dalam hidup kita. Kalau kita membatasi diri kita, gimana rencana Tuhan digenapi? Yaitu kita diberkati, kita jadi berkat, semua kaum di muka bumi diberkati melalui hidup kita. Itu kan janji Tuhan untuk keturunan Abraham. Gimana itu tergenapi kalau kita selalu berpikirnya kecil, sempit. Sadarilah Tuhanmu tuh Tuhan yang besar. Sekaya-kayanya manusia itu cuma secuilnya Tuhan, saudaraku. Kita punya kenalan orang kaya, wah ceritanya aja sampai, wah dia kaya banget loh. Wah kayak gimana.
Tuhan gak kayak gitu. Itu nothing buat Tuhan. Sekaya apapun manusia gak ada yang mengintimidasi Tuhan. Gak ada yang membuat Tuhan minder hanya karena Anda punya lebih banyak uang dari orang di samping saudara. Bahkan sebaliknya Tuhan tuh bangga kalau anak-anaknya sukses. Anaknya berhasil, makanya terpuji, ternama, terhormat. Kita baca ya, Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Siapa di sini mau jadi orang yang takut akan Tuhan? Angkat tangan. Siapa di sini yang mau jadi orang yang sangat suka sama perintah firman Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Saya tanya, berarti ayat ini bicara tentang orang yang duniawi atau orang yang rohani? Ini orang rohani nih. Ini orang yang cinta Tuhan ini. Nah, untuk orang yang rohani seperti itu, yang takut akan Tuhan, sangat suka sama firman Tuhan, perintah Tuhan, ternyata ada janji yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat mereka di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya bacakan buat saudara. Dan doa saya ini janji Tuhan berikan dalam kehidupanmu secara pribadi. Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Akan sukses di bumi. Bukan cuma di surga dan di bumi. Kadang-kadang banyak pendeta nanti, banyak orang Kristen berpikir nanti di surga sana. Happy-nya nanti, suksesnya nanti, diberkatinya nanti, upahnya nanti besar di surga. Benar nanti, tapi bukan hanya nanti, mulai sekarang anak cucunya perkasa di bumi. Nggak perlu nunggu nanti berprestasi, sekarang. Di bumi, anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Katakan amin, amin, amin. Dan kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini yang Tuhan mau. Jadi jangan saudara dibimbangkan dengan rupa-rupa pengajaran yang gak jelas. Apakah itu teologi kemakmuran, teologi kemiskinan, apapun itu. Kita teologi kerajaan Allah aja deh. Oke, saya sebut istilah sendiri itu saudaraku ya. Anda ngomong gitu orang lain yang gak ngerti nanti. Ya. Jadi yang benar itu gimana? Kita baca aja ya, Filipi 4 ayat 12. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal. Dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Rasul Paulus sudah ngalamin semuanya itu. Dan dia ngalaminya bagi Kristus. Itu ayat favorit saya sejak saya kecil. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, yang ngomong Rasul Paulus nih. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus itu saudaraku ya, dia mau hidup mau mati pokok semuanya Kristus. Tadi ditulis di situ. Dia mau kenyang, dia mau kelaparan, dia siap mengalami semuanya kalau itu bagi Kristus. Kalau dia harus kekurangan pun bagi Kristus siap. Kalau dia kelimpahan bagi Kristus siap. Jadi bukan cuma satu sisi. Dia ngomong gak ada yang rahasia buat aku. Aku ngalamin semuanya itu. Jadi Rasul Paulus ini dia berani menderita bagi Kristus. Anda harus tahu ketika dia bertobat ikut Yesus, dia itu terpotong dari grupnya, terpotong dari semua privilege, dari semua fasilitasnya. Dari semua koneksinya. Karena ikut Yesus, melayani Yesus. Maka dia itu mengalami banyak aniaya. Dia difitnah, dia dipenjara. Dan dia mengalami sangat banyak penderitaan. Tapi dia ngomong, aku siap menderita bagi Yesus. Berapa banyak orang
jadi Kristen, ikut Yesus, kemudian diusir dari keluarganya. Dipotong dari warisan keluarganya. Berapa banyak orang ketika jadi Kristen, maka secara karir kemudian terbatas dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana. Kalau itu engkau alami, hari ini saya tantang saudara, berani menderita bagi Kristus. Berani pikul salib bagi Yesus. Jangan hanya kita ikut Yesus mau diberkati, tapi kita juga harus berani menderita bagi Kristus. Dan saya sangat bangga dan bersyukur jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang tidak takut pikul salib dan berani menderita bagi Kristus. Itu Rasul Paulus. Rasul sejati itu kayak gitu. Tapi di sisi yang lain Anda juga harus ngerti. Rasul Paulus itu bukan urusannya cuma pikul salib. Urusannya cuma kelaparan. Tapi dia juga kenyang. Dia juga mengalami kelimpahan. Dia berani diberkati bagi Kristus. Banyak orang mau diberkati cuma bagi diri sendiri. Tapi kalau Rasul Paulus dia mau berani diberkati bagi Kristus. Mari kita baca Filipi 4 yang tadi. Sekarang ayat 18 dan 19. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Perhatikan kata berikutnya. Apa yang dia katakan? Aku berkelimpahan. Jadi ini kesaksiannya dia dan dia gak malu, dia gak menutupi. Dia gak hanya ngomong, wah aku susah ikut Yesus menderita. No. Aku berkelimpahan. Aku berkelimpahan. Dia bersaksi itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Wow, dia berani berkelimpahan bagi Kristus. Dia berani sukses bagi Kristus. Karena suksesnya bukan cuma untuk dirinya. Suksesnya supaya rencana Kristus, tujuan Kristus, maksud ilahi Kristus bisa tergenapi melalui hidupnya. Oke, bahkan lebih dari itu dia doa buat jemaat mula-mula. Itu ayat berikutnya. Saya juga mau pakai ayat berikutnya ini. Menjadi doa saya buat saudara semua yang ada di tempat ini. Anda siap menerima doa ini? Amin. Ini yang diperkatakan Rasul Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan separuh, bukan cuma satu atau dua keperluanmu. Segala. Hari ini Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi caranya Allah memenuhi segala keperluanmu bukan menurut keperluanmu. Kalau butuh satu dikasih satu. Ternyata Rasul Paulus doanya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seberapa kayanya Allah kita? Seberapa mulianya Allah kita? Tidak terbatas. Kenapa? Dia mau berkati kita memenuhi keperluan segala keperluanmu dengan tidak terbatas. Supaya rencana Kristus bisa terpancar dalam hidup saudara. Kemuliaan Kristus terpancar dalam hidup saudara. Engkau diberkati, engkau jadi berkat melalui hidupmu. Nama Kristus diharumkan dan dipermuliakan. Karena itu biarlah mulai hari ini segala keperluanmu dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Anda bisa nangkep isi hatinya Tuhan yang kayak gini, Anda nggak akan bingung lagi dengan pengajaran-pengajaran yang mau prosperity gospel, poverty gospel. Anda nggak bingung karena Anda tahu hidupmu itu buat Kristus. Buat Kristus. Dan kalau saudara hidupnya buat Kristus, siap-siap aja. Karena engkau akan dikejutkan oleh favor. Engkau akan surprise by favor. Itu yang dialami oleh Mordekai dan Esther.
Mereka tuh dikejutkan oleh favor. Bukan cuma mereka ngalami favor, terima kasih Tuhan. Tapi itu terkejut benar mereka. Minggu lalu saya sudah bagikan itu sama saudara. Dan saya mau ajak saudara baca ayat yang minggu lalu sudah kita baca. Tapi doa saya, kita baca ayat yang sama. Roh Kudus berikan pewahyuan yang segar kepada kita. Ester 8 ayat 1 sampai 2. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Coba Anda renungkan apa yang terjadi pada waktu itu. Raja Ahasiweros, dia raja yang paling powerful dan berkuasa pada zamannya. Itu ada 127 daerah. Dari Asia sampai benua Afrika. Jadi, a very powerful man. Saya mau tanya sama saudara, menurut Anda wakilnya dia yang namanya Haman itu, wakil raja, kekayaannya dikit apa besar? Oh, ini penguasa. Kalau orang disebut Sultannya Jakarta Barat, itu sudah langsung kita ngerti orang kaya dia. Benar apa tidak? Kalau orang penguasanya Jakarta, menurut saya kaya apa tidak? Penguasa Indonesia, lebih lagi. Penguasa Asia, lebih lagi. Penguasa dari Asia sampai Afrika, kayak apa itu? Wakilnya pasti banyak sekali hartanya. Tapi yang terjadi pada zaman itu, di hari yang sama, semua kekayaan Haman ditransferkan kepada Ester dan dikuasakan ke Mordekai. Yang terjadi transfer of wealth dalam sekejap. Bukankah ini Yesaya 60, kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan seberang laut dialihkan kepadamu. Saya berdoa favor yang seperti ini terjadilah, terjadilah, terjadilah. Ada yang menangkap maksud Kristus, maksud ilahi Kristus. Biarlah kapasitasmu diperbesar. Ada transfer of wealth, kekayaan bangsa-bangsa yang dialihkan kepada hidup saudara. Dan jangan merasa bersalah. Jangan mau diintimidasi iblis, itu duniawi. No. Kita tahu tujuan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua yang terjadi adalah transfer of power. Karena dicatat cincin meterainya Haman dicabut, dipindah kepada Mordekai. Saya sudah jelaskan minggu lalu itu bukan cincin hiasan. Tapi itu cincinnya wakil raja. Orang yang dikenakan cincin itu sama dengan halnya dia diangkat, punya otoritas sebagai wakil raja. Dalam sekejap Mordekai yang tadinya nobody ini langsung rose to power. Dia dari posisi bawah langsung naik ke atas. Mentok langsung orang kedua setelah raja. Bukankah ini mengulangi hal yang sama yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Paginya bangun masih budak, malamnya tidur Perdana Menteri Mesir. Ternyata dialami Mordekai juga. Terjadi juga. Kenapa? Karena yang mengerjakan sama. Yang mengirimkan favor yang sama. Dan hari ini yang mengerjakan itu ada di tengah-tengah kita. Dan dia juga mau mengirimkan favornya dalam hidup saudara. Katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Amin. Saya berdoa transfer of power. Tuhan juga kerjakan itu dalam hidup saudara. Dan ini transfer of power yang bukan step by step ya. Ini langsung wush. Naik langsung. Langsung boom. Terjadinya begitu saja. Yang dialami Mordekai ini. Doa saya ketika itu Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tanganmu diberikan power yang besar. Kekayaan yang besar. Engkau pakai untuk jadi berkatnya lebih besar lagi. Sekarang Anda bisa cuma ngasih makan satu orang. Nyekolahin satu anak. Doa saya akan ada waktunya Anda ngasih makan 1000 orang. Anda nyekolahin 1000 anak. Anda dipakai Tuhan membangun 1000 gereja. Oh yes.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan kita itu besar. Yang kita alami ini belum apa-apa, masih nothing. Tuhan ini sedang bersiap untuk mengirimkan gelombang favor-Nya yang besar dalam hidup kita. Mungkin selama ini saudara mungkin belum pernah bersaksi, belum pernah selamatkan jiwa. Tapi doa saya mulai bulan ini, setiap bulan ada saja teman saudara yang dipertobatkan. Keluarga saudara yang diselamatkan melalui kesaksian hidupmu. Melalui kasih Tuhan yang kau bagikan dalam hidupmu. Mereka bisa terima anugerah keselamatan. Itu maksud ilahi Tuhan. Tujuan Tuhan, Tuhan mau Anda dapat itu. Tuhan mau Anda nangkep itu. Dan ketika Tuhan lakukan itu akan mengagetkan. Surprise by power. Sama halnya kayak ulang tahun. Anda mau kasih surprise sama teman saudara itu. Biasanya apa yang sering kita lakukan? Kita matiin dulu lampunya. Setelah matiin lampunya, kita siapin semuanya. Terus hidupin lampunya, surprise! Ada roti tart, ada orang-orang yang mengagetkan datang di situ, membuat dia happy. Ada nyanyian, happy birthday. Wow, ada kejutan yang indah. Benar apa tidak? Coba sudah pikirkan settingnya itu. Itu yang saya yakin Tuhan mau kerjakan 2023. Karena orang-orang dari akhir tahun lalu sudah ngomong bahwa 2023 ini tahun yang gelap, gelap, gelap. Tiap hari beritanya kan kayak gitu kan. Waktu itu gelap, gelap, gelap. Secara manusia, secara dunia memang mungkin ini tahun yang gelap. Tapi yang saya percaya buat Anda yang ada di tempat ini. Di tengah kegelapan Tuhan sedang menyiapkan surprise. Yaitu favor-Nya yang mengejutkan dan mengagetkan hidup saudara. Tiba-tiba saja sakit penyakitmu disembuhkan. Tiba-tiba saja pernikahanmu dipulihkan. Tiba-tiba saja seisi keluargamu dipertobatkan dan diselamatkan. Tiba-tiba saja jawaban doa yang engkau nantikan bertahun-tahun Tuhan berikan. Tiba-tiba saja mujizat-mujizat terjadi. Tiba-tiba saja pintu-pintu terbuka dan berkat tercurah sampai berkelimpahan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Cara Tuhan itu ajaib. Mengejutkan. Dan ketika dia sudah sampai di titik itu, yang saya perhatikan seringkali, Tuhan itu mengerjakannya begitu saja, cepat sekali. Seperti Mordekai tadi, nggak pakai naik satu jabatan, jabatan berikutnya, nggak pakai meniti karir. Dalam kasusnya Mordekai itu langsung mentok ke atas. Anda renungkan itu. Tuhan juga bisa lakukan itu dalam hidup saudara loh. Yaitu percepatan rohani. Dalam hidup kita memang ada masanya kita itu diizinkan mengalami masa proses Tuhan. Nah kalau Anda dalam masa ini ya Anda taat aja, Anda ngikuti Tuhan aja. Sabar ya, tekun. Tapi jangan lupa itu bukan seterusnya kayak gitu. Akan ada momen dalam hidup kita tuh ditentukan dan dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk jadi momen percepatan rohani. Ketika engkau sampai di momen itu, saudara jangan pikir apa yang engkau alami tahun-tahun kemarin itu sama. No. Itu dalam sekali gebrak saja. Anda bisa dibuat langsung mentok sama Tuhan. Dalam sekali gebrak saja. Tiba-tiba Anda akan menikmati keajaiban yang sangat mengagumkan. Apa yang tidak engkau pikirkan dan bayangkan. Dia buat itu dalam hidupmu. Pernahkah Anda dengar kisah pohon bambu Cina? Kisah pohon bambu Cina ini saudaraku. Dari usia 0 sampai 5 tahun. Selama 5 tahun pertumbuhannya tuh pelan banget. Hanya mencapai beberapa puluh sentimeter. Beberapa puluh sentimeter 5 tahun. Tapi ternyata di dalam itu akarnya terus. Kenapa? Dia sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tentukan. Yaitu tahun kelima, itu tahun percepatan. Kenapa? Karena begitu sampai di tahun kelima, akarnya sudah harus siap semua, fondasi harus sudah siap semua. Di tahun yang kelima, pohon bambu Cina yang sama ini tiba-tiba akan bertumbuh cepat sekali.
Dari tadinya beberapa puluh sentimeter, langsung dalam setahun itu jadi beberapa puluh meter. Itu momen percepatan. Kadang manusia itu ngitungnya kalau selama 5 tahun kita jalannya pelan-pelan begini, maka di tahun ini juga paling ya kayak gitu lagi. Jangan mikir gitu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sudah menentukan dan mengurapi waktu tertentu. Itu jadi momen percepatan rohani dalam hidup kita. Dan doa saya this year 2023 dalam hidupmu dan banyak orang di tempat ini, saya berdoa biarlah ini jadi tahunnya percepatan rohani Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anda percaya? Ayo kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan, kita mau naikkan lagu ini, pertolonganku datang darimu Tuhan. Dan pengharapanku hanya padamu. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku. Mari bersama katakan, pertolonganku datang darimu. Kita angkat dua tangan kita. Katakan, Tuhan, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku. Kota Ben sekali lagi. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku. Sekali lagi, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kalau saudara mau mengalami favor kebaikan Tuhan, sadarilah sumbernya itu Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mau dapat itu, ngalami itu, terhubunglah dengan sumbernya. Kalau Anda nggak terhubung, terpisah dari sumbernya, Anda nggak dapat. Karena alirannya nggak bisa nyampe. Ada colokan listrik, tapi kalau kabelnya nggak dicolokin, ya listriknya nggak mengalir. Harus terhubung, baru listrik itu mengalir. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati saudara, undang dia masuk. Jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu, jadi sumber segalanya dalam hidup saudara. Ketika Anda terhubung dengan Yesus, dia sumbernya. Anda akan melihat favornya itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Jadi Anda yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi sumber segalanya dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan aku, selamatkan aku. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau mengikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang kedua saudaraku, saat ini saya mau berdoa. Siapa di sini yang mau menangkap isi hatinya Tuhan? Maksud ilahinya Tuhan. Karena kalau Tuhan kasih favor, pasti ada maksud dari Tuhan. Oke, bukan, it's not about us. Bukan cuma tentang kita, pokok kita yang kaya, kita terpuji kita. Ya oke, Tuhan suka juga saudara diberkati, Anda ditolong.
Anda sukses itu membanggakan Tuhan. Tapi kalau cuma berhenti sampai di situ, terbatas sekali. Rencana Tuhan itu jauh lebih besar. Yaitu kita diberkati, kita jadi berkat. Bukan untuk 2 orang, 3 orang diberkati. Tapi sampai semua kaum di muka bumi diberkati oleh kita. Anak-anak Tuhan, keturunan Abraham, orang-orang yang percaya. Mereka terima berkat melalui hidup kita. Siapa di sini yang mau dipakai jadi saluran berkatnya Tuhan? Mari angkat 2 tangan saudara dan katakan, pakai aku ya Tuhan. Berkati aku. Pakai aku. Jadi berkat. Sebanyak mungkin orang diberkati, dikuatkan, ditolong, diselamatkan melalui hidupku. Pakai aku Tuhan. Mari angkat suara masing-masing berdoa sama Tuhan. Aku mau Tuhan, pakai hidupku ini, menguatkan yang lemah, memberi pengharapan yang tidak punya pengharapan. Pakai tangan ini, pakai kaki ini, pakai yang ada dalam hidup ini, pakai harta kami, pakai talenta kami, pakai waktu kami, pakai jabatan kami ya Tuhan, untuk maksud ilahi Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami ya Tuhan. Jesus, penuhi kami dengan hati-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Biar kami menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, saya mau berdoa dan saya mau perkatakan favor ini atas hidup saudara. Dan saya berdoa Anda bisa menangkap apa yang akan saya perkatakan ini. Karena itu, tangkap itu dengan hati, oke? Tangkap itu dengan roh. Dan tangkap itu dengan kesungguhan. Seperti kayak perempuan pendarahan 12 tahun yang berjuang, terima. Aku harus terima itu. Karena yang lapar dia yang dikenyangkan, yang haus dia yang dipuaskan. Anda yang mau mengalami favor dari Tuhan, mari angkat 2 tangan saudara. Yang bisa berdoa bahasa roh, angkat suara saudara, berdoa dalam bahasa roh dan kobarkan spirit saudara. Yang belum saudara berdoa dalam bahasa Indonesia, katakan, curahkan favor-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Curahkan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Oh, ralapakasyara, ralapasyara, sikila ralapasyara. Oh, ralapasyara, ralapasyara, ralapakasyara. Jesus, Jesus. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan untuk pernikahanmu, untuk keluargamu, favor, favor, pemulihan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita, anggur yang baru, kasih Tuhan mengalir. Untuk kesehatan saudara, aku berkatakan kesembuhan, kesembuhan, kesehatan ilahi. Oh, in the name of Jesus. Untuk pekerjaan, untuk keuanganmu, aku berkatakan blessing, berkat, keberhasilan, kemenangan, favor, 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 in the name of Jesus. Haleluya. Mari
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Ada 2 pengumuman. Yang pertama, khusus buat saudara para pelayan Tuhan, kita akan adakan special event ya. Namanya Star Gathering, tanggal 28 sampai 29 Juni. Dan ini acara bakal seru banget, asik banget ya. Karena itu Anda tidak mau melewatkan acara ini, cepat daftarkan diri saudara. Besok paling akhir pendaftarannya setahu saya ya. Jadi selesai ibadah, daftarkan diri saudara. Yang kedua, hari ini saya mau umumkan pertama kalinya, kita akan adakan tur perjalanan rohani ke Nigeria. Haleluya saudaraku. Kenapa kok ke Nigeria? Karena kita mau mengunjungi gereja terbesar di dunia. Ya kalau Anda membayangkan ya, tempat ini itu kira-kira luasannya yang di main hall-nya aja itu hampir 1000 meter persegi. Main hall-nya mereka itu 9 juta meter persegi. Jadi Anda bisa bayangkan 9.000 kalinya ini. Kalau KKR 17 juta orang yang hadir. Hitam semua saudaraku. Oke, giginya putih sih ya. Tapi itu luar biasa. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. On fire luar biasa. Kalau di sini, ini panggung ini nggak sampai semeter ya tingginya dari lantai. Kalau di sana panggungnya lantai 2. Sampai segitunya. Jadi ini memang powerful, masif sekali. Dan saya lupa persisnya. Ini kalau saya berangkat, kemungkinan kalau nggak ke-5, itu ke-6 kalinya saya ke sana. Padahal orang tanya sama saya, ke Nigeria ngapain? Saya mikir juga ngapain juga ya. Yang dekat aja Singapura saya sudah berapa tahun nggak ke sana. Ya, tapi ke Nigeria setiap tahun berangkat lagi. Setiap tahun berangkat lagi. Saya, Pastor Nita, Pastor Obaja berangkat lagi. Kalau kita nggak dapat apa-apa, mana mau. Fakta bahwa kita berangkat lagi, berarti kita terima blessing yang besar di situ. Benar nggak? Karena itu saya ingin ajak saudara, Anda yang rindu mengalami lawatan Tuhan dan yang ini Anda nggak bisa ketemu sekarang loh ya, nggak bisa ketemu di negara manapun di dunia selain di situ. Oke, jadi ini istimewa sekali. Kalau Anda mau ikut, tanggalnya 9 sampai 14 Agustus, tapi paling lambat daftarnya 27 Juni. Jadi waktunya nggak lama untuk saudara berpikir. Ini tanggal 11 Juni ya. Anda segera pikirkan yang mau Anda daftarkan diri. Kali ini ada 2 pilihan tiket. Ada yang ekonomi dan juga ada yang premium. Itu bedanya cuma pesawatnya aja. Nanti di sana semuanya sama. Karena ini cuma kita beli tiket, sudah itu aja. Di sana akomodasinya, makanannya, semuanya mereka provide. Mereka kasih sama kita. Oke, jadi ini akan jadi pengalaman yang lain daripada yang lain. Anda yang kepengen, Anda bisa segera daftarkan diri saudara. Dari tadi sudah ada orang-orang yang ngomong sama saya, kepengen ikut. Tahun ini bakal exciting, tahun ini saya percaya kita akan terima mujizat yang lebih besar. Tuhan akan bawa kita mengalami kegerakan yang lebih besar. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari angkat 2 tangan saudara. Aminkan berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Amin. Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama
lamanya. Bersama-sama katakan, amin.